Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Cara mensyukuri nikmat adalah dengan cara menggunakan segala nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Misalnya, nikmat tangan digunakan untuk bekerja, nikmat kaki digunakan untuk melangkah ke masjid. Seringkali kita diingatkan oleh kitab atau dai bahwa nikmat terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam, termasuk juga nikmat sehat walafiat. Perwujudan syukur. Orang yang bersyukur akan selalu rela dan ridho dengan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya akan merasa tentram dan tidak menaruh rasa iri atau dengki kepada orang lain yang terlihat lebih baik darinya. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka lisannya akan senantiasa mewujudkannya dengan memperbanyak membaca hamdalah dan kalimat-kalimat pujian lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang-orang yang bersyukur juga akan menggunakan anggota tubuhnya untuk kemaslahatan diri dan orang lain serta untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat bagi orang-orang yang rajin bersyukur. Yang pertama, manfaatnya akan kembali ke diri sendiri. Yang kedua, akan terhindar dari penyakit hati. Yang ketiga, ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hidupnya akan menjadi berkah. Yang kelima, aktivitas menjadi produktif. Dan yang keenam ada lebih bahagia dan optimis. Pelihara lisan. Yang pertama, menjaga lisan. Terdapat peribahasa yang berbunyi mulutmu harimaumu. Peribahasa ini berarti perkataan bisa menjadi senjata tajam sehingga dapat menyakiti orang lain jika tidak dijaga. Peribahasa ini juga punya makna bahwa setiap kata punya kekuatan yang sangat besar efeknya bagi diri sendiri maupun orang lain. Kata-kata yang kita ucapkan pada orang lain mungkin biasa saja bagi kita, tetapi bagi orang lain perkataan itu bisa terdengar sensitif dan menyakitkan. Yang kedua, menghindari fitnah, gibah, dan buhtan. Dalam pembahasan bab ini, maksud dari fitnah yang dipahami masyarakat Indonesia yakni komunikasi satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan fakta palsu yang mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Kasus fitnah yang sering terjadi di kehidupan ini adalah fitnah lisan. Misalnya, kaum perempuan seringkali bergosip dengan membicarakan sesuatu yang kurang jelas kebenarannya. Bahkan, aib orang lain pun sering dibicarakan. Karena hal itu, gosip dan fitnah hampir tidak bisa dibedakannya lagi. Gibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir serta membicarakan sesuatu yang tidak disenanginya sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Jika yang dibicarakan itu keburukan yang tidak ada pada orang yang bersangkutan, itulah yang dinamakan buhtan atau bohong besar. Yang ketiga, cara menjaga lisan. Berikut ini hal-hal yang dilarang dilakukan dengan lisan. A. Berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. B. Berkata kasar dan jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. C. Menjawab panggilan orang tua dengan sopan dan santun, serta jauhi banyak bentahan-bentahannya. D. Mengadu domba dan jangan pula mudah marah. E. Membicarakan hal yang batil, kotor, dan jorok. F. Membicarakan dusta atau palsu. G. Menggunakan lisan untuk menggunjing orang. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah bahwa mensyukuri nikmat dan memelihara lisan merupakan bagian dari iman yang kokoh dalam Islam.
Menyukuri nikmat meningkatkan keimanan dan rasa seseorang, sedangkan memelihara lisan itu menjaga kebersihan hati dan kualitas hidup. Kedua aspek ini saling terkait loh dalam menciptakan kebaikan dan perdamaian dalam hidup.